Nah, sekarang ilmu tasawuf itu sebuah ilmu, nanti di depan dijelaskan. Nah, harus dibangun di atas bahasa dulu, akar katanya apa, lalu secara istilah apa, lalu baru ada kesepakatan. Oh, ternyata kesepakatan yang sudah dipatenkan oleh para alim seperti ini, itu yang dipakai oleh kita dalam majelis ilmu. Lalu tidak timbul definisi sendiri-sendiri. Oh, tasawuf mah itu yang pakai baju-baju sederhana, robek-robek, ada di dalam gua, gitu kan? Itu definisi kan kita yang buat sendiri. Ya, kondisi seseorang dijauhkan dari jalan kejelekan, watashili thoriqil khair, dan dimudahkan ke jalan kebaikan. Artinya orang yang mendapat taufik itu ringannya jawarih, badan kita dibawa ibadah, itu taufik tuh. Jadi kita sudah merasakan indikatornya. Ketika berat, jangan-jangan gitu. Nah, ini kan bisa dirasakan oleh sendiri dari pengertian-pengertian yang kita dapat. Maksud afiat, antamurra yauman bila maksiatin. Kita mampu satu hari dengan izin Allah melewati hari tersebut tanpa maksiat. Itu afiat. Di afiat itu mudah apa susah? Susah. Ini nisbah. Disebut nisbah itu hubungan antara ilmu satu dengan ilmu lain, satu paket, Pak. Jadi al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Belajar ilmu hakikat tanpa ilmu syariat batal, batilah. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Belajar ilmu syariat tanpa ilmu hakikat atilah, hambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi khususan ila musannif hadzal kitab al-arifillah marhum Syekh Muhammad Amin Qudri bil Syafi'i. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fadilatul Qurama wal Izza, para tuan guru, wabil khusus ketua DKM Mushola, guru kita Pangarsa Lusa Daeb, juga para asatid, para tuan guru yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini. Al-Fakir memulai dari bab 3 kitab Tanwirul Qulub ini. Musannifnya, pengarangnya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, berarti dari Irak, An-Naqsyabandi, masrabnya Naqsyabandiyah, Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama tentang fikih, yang kedua tentang tauhid, yang ketiga tentang tasawuf. Al-Fakir langsung mengambil bab 3, bab tasawuf. Sebelum masuk kepada definisi pengertian tasawuf, jadi ngaji apapun, apalagi ngaji fikih, masuk ke bab toharoh selalu diawali dengan ajengan musannif, pengarang kitab itu, lugotan gitu. Misalkan masuk bab air,
almiyah atau alma, lugotan istilahan. Nah, gitu kan. Maka setelah kita tahu dasar bahasanya, asal katanya, akar katanya, lalu memasuk kepada pengertian istilahnya, lalu baru kita masuk ke dalam mabadi asyroh, dasar-dasar keilmuan. Kalau di dunia akademis, di perkuliahan, ada yang namanya filsafat ilmu, ada ontologi, ada aksiologi, ada epistemologi, gitu. Jadi mudahnya pengertian ilmu ini apa? Objeknya apa? Subjeknya siapa? Mambaknya siapa? Yang mengarangnya siapa? Kegunaannya apa? Nah, baru bisa kita memetakan tuh. Kan begitu. Nah, sebelum masuk kepada definisi atau ta'rif, ada batasan-batasannya mendefinisikan sesuatu itu, agar kita tidak menjalankan agama ini sesuai kehendak kita. Afaro'aita an manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kita tidak melihat orang-orang beragama itu menjadikan hawanya, pengertian dia sendirinya, yang dia pakai untuk standar-standar keagamaan gitu. Jadi kalau menurut saya mah, nah ini menurut saya ini gitu. Kita itu di makom pembaca gitu. Di makom pembaca pun sulit gitu, karena sumber primernya berbahasa Arab gitu. Untuk menjadi makom pembaca pun ada fan-fan keilmuan lagi yang harus kita tapaki gitu, sehingga bisa sampai ke situ. Nah, inna mabadi kullu fanin asyroh al-haddu wal maudu'u thumma samroh. Ada 10 tuh. Al-haddu ta'rifnya, wal maudu'u objeknya, thumma samroh hasilnya. Nanti ke depan ada mabadi asyroh disebutkan wa fadluhu, keutamaannya, wa nisbatun, nisbahnya, hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain itu apa? Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu fikih apa? Hubungan tasawuf dengan ilmu alat itu apa? Wal ismul istimdadu hukmus syari, bagaimana hukum mempelajarinya? Masailun wal ba'du bil baqdiktafa, masalah-masalah yang ada di dalamnya apa? Wa mandarul jami'a haza syarafa, yang tahu semua ini 10 dasar. Ini setiap setiap keilmuan mesti kita didasari dari itu gitu. Misalkan ngaji fikih, pengertian fikih itu apa? Batasannya di mana? Al-haddu wal maudu'u, objeknya apa? Objeknya ibadah kita. Samroh hasilnya apa? Apiknya beribadah gitu. Sah dan tidak sahnya. Itu kan? Wa fadluhu, keutamaannya apa? Wa nisbatun, hubungannya dengan kita apa? Dengan ilmu yang lain bagaimana? Nah, maka cara mendefinisikan pun dalam ilmu mantik dijelaskan. Ada jami'un, mani'un, munakisun, muttaridun. Jami'un mencakup, mani'un mencegah kepada yang bukan, munakis bisa dibulak-balik, muttarid, muttarid itu bisa terus-menerus berlaku. Ketika kita mengatakan ini sebuah pulpen, lalu apa pengertian kita tentang pulpen? Pasti sepakat semuanya alat tulis. Kalau sudah keluar dari definisi alat tulis, misalkan ada yang mengatakan bukan alat tulis tapi alat transportasi, sudah definisi yang cacat gitu. Ya.
Nah, itu disebut jami'un, mencakup. Mani'un, mencegah kepada yang bukan. Berarti kalau yang mengatakan ini alat transportasi sudah keluar dari definisinya. Nah, sekarang ilmu tasawuf itu sebuah ilmu, nanti di depan dijelaskan. Nah, harus dibangun di atas bahasa dulu, akar katanya apa, lalu secara istilah apa, lalu baru ada kesepakatan. Oh, ternyata kesepakatan yang sudah dipatenkan oleh para alim seperti ini, itu yang dipakai oleh kita dalam majelis ilmu. Lalu tidak timbul definisi sendiri-sendiri. Oh, tasawuf mah itu yang pakai baju-baju sederhana, robek-robek, ada di dalam gua, gitu kan? Itu definisi kan kita yang buat sendiri, ya. Definisi kita yang buat sendiri. Nah, kemarin Al-Fakir ngutip dari Ajengan Ridwan sama Ciberem dalam bab taufik saja. Apa yang disebut taufik itu? Ada takrif, ada definisi. Madda yamuddu mudan, sudda sadda yasudu sudda, sudda tariqis syarri wa tashili tariqil khair. Itu taufik. Kondisi seseorang dijauhkan dari jalan kejelekan, wa tashili tariqil khair, dan dimudahkan ke jalan kebaikan. Artinya orang yang mendapat taufik itu ringannya jawarih badan kita di bawah ibadah, itu taufik tuh. Jadi kita sudah merasakan indikatornya. Ketika berat, jangan-jangan gitu. Nah, ini kan bisa dirasakan oleh sendiri dari pengertian-pengertian yang kita dapat. Seperti afiat. Afiat antamurra yauman bila maksiatin. Kita memohon sihat wal afiat. Apa yang dimaksud afiat? Antamurra yauman bila maksiatin. Kita mampu satu hari dengan izin Allah melewati hari tersebut tanpa maksiat. Itu afiat. Jadi afiat itu mudah apa susah? Susah afiat itu. Maka kita selalu minta taufik dan hidayah. Nah, ternyata bahwa memang pada dasarnya kita hanya dimampukan gitu. Kita hanya dimampukan. Meskipun mampu ya anugerah aja dimampukan gitu. Kalau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya salah satu pasalnya mengatakan jalla hukmul azal ayyan dofa ilal ilal. Ketetapan yang sudah Allah maktubkan dari zaman azali pada hakikatnya tidak berhubungan dengan hukum kausalitas. Tapi bukan berarti ini nanti penjelasannya lebih panjang. Artinya contoh mudahnya adalah kalau kita mengakui hari ini kemudahan-kemudahan dalam kehidupan gara-gara doa kita, diklaim gara-gara doa kita, sah-sah aja. Kenapa? Karena ada dalilnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu kan nanam apa? Man yazra yahsud. Apa yang kita tanam kita tuai. Man yazra yahsud. Tetapi contoh mudahnya adalah ketika kita balita, bayi, belum bisa berdoa. Rahman Rahim Allah tetap turun kepada kita. Ya enggak? Lalu sekarang kita sudah berdoa, sudah bisa berdoa. Kenikmatan-kenikmatan yang dapat lalu diklaim, oh, ini doa saya. Husnuzonnya bagus. Tapi tanpa berdoa pun udah begitu. Itu yang dimaksud jalla hukmul azal, ketetapan Allah begitu. Kalau dalam hukum pewayangan itu sejelek apapun goleknya, wayangnya, dia tetap akan dielap, diusap oleh sang dalang. Masuk peti bareng, mau Arjunanya, mau yang jeleknya gitu. Mau yang cuman kalau ditampilin cuman buat dibully gitu.
tetap aja sama dalang dielap gitu. Nah ini ya, apalagi ini dalang sang maha dalang gitu. Sang maha dalang. Baik. Di sini ajengan musannif pengarang kitab sebelum masuk kepada pembahasan pengertian, beliau memberikan gambaran dulu bahwa al-murid ada tolib ilmu itu artinya penuntut. Kenapa disebut penuntut? Nah ini tolab yatlubu itu kan orang tua kita dulu bahasanya kalau ngaji mau tolab gitu. Jadi orang tolab itu yang menuntut ilmu itu seperti seorang pekerja menuntut gajinya, gaji sudah tanggal 25 tapi belum turun nih. Bagaimana seriusnya kita menuntut kepada manajemen? Tuntut tuh. Nah, seperti itu. Jadi keseriusannya gitu untuk menuntut ilmu itu siyogjanya seperti itu gitu. Al-muridu, maka di sini bahasanya murid, aroda yuridu, orang yang berkeinginan. Liharsil akhirah, untuk ladang akhirat. As-saliku, salik, para penempuh perjalanan ruhani. Salik. Kalau orang Sunda ada bahasa salaka seleke. Salaka seleke. Jadi cari jalan ya. Litorikiha, terhadap jalannya. Torikun itu jalan artinya. Metode. Jadi metode itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya toriko. Metode. Syari'un jalan besar. Torikun jalan juga. Untuk masuk ke wahana ada jalan utama. Ya enggak? Jalan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Ada jalan sekunder, jalan kabupaten, jalan Setu, Serang Setu. Ada jalan khusus masuk ke rumah kita sudah wahana blok 20 G berapa? Nah, kalau sampai kita menapaki ke jalan-jalan tersebut, sampailah ke rumah kita. Tukang pos tidak bingung, Grab enggak bingung, kenapa? Sudah sampai kepada jalan-jalan yang spesifik. Tapi tidak akan sampai kepada jalan yang spesifik tanpa melalui jalan yang besar. Jalan yang besarnya syariat, fikih. Kalau di syariat saja jalan besar, tidak kita belajar jalan-jalan kecil, masuk tepat sasaran nggak ke alamat. Ini nisbah. Disebut nisbah itu hubungan antara ilmu satu dengan ilmu lain, satu paket. Jadi al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Belajar ilmu hakikat tanpa ilmu syariat batilah. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Belajar ilmu syariat tanpa ilmu hakikat atilah, hambar. Kenapa hambar? Karena fikih berbicara sah dan tidak sah, halal haram. Allah ya hakam tadi disebutkan, ya hakim. Allah maha menghakimi gitu. Itu jangan diambil posisi itunya oleh kita. Haram, halal. Kalau untuk menentukan hukum jelas, tapi untuk menghukumi, nah itu hak prerogatifnya Tuhan, hak prerogatifnya Allah. Itu. Ini berbicaranya Allah ya hakim ketika berbicara fikih. Nah kalau kita tidak mulai belajar di sisi ilmu akhlaknya, ilmu tasawufnya, tadi akan karena nanti terpaku kepada kaidah-kaidah sehingga melupakan Rahman Rahimnya gitu. Allah ya Hakim, Allah ya Rahman,
ya Rahim. Nah, kalau nanti dua-duanya waman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Begini contohnya. Imam ya ummul mar'u aqra'uhum fi kitabillah. Yang terbaik gitu kan? Yang terbaik absahul lisan, paling fasih, paling alim, paling ganteng itu. Kalau sama-sama gantengnya, istrinya paling cantik gitu. Kalau masih sama, kayaknya paling kaya. Idealnya itu. Tapi kalau tidak tersentuh dakwah, mohon maaf itu, dialek bahasanya beda. Kan orang Indonesia dialeknya bagus itu, berbahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya. Ada negara-negara yang dialek bahasanya nggak kayak kita gitu. Ataupun memang belajarnya terbatas gitu. Sehingga jatuhnya awam semua. Kata Nabi, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Salatlah di belakang orang yang sudah mampu membaca la ilaha illallah. Kalau sudah tidak ada banget gitu, artinya tetap ada bahwa ajaran agama ini, maqasidus syariahnya mengajarkan kemudahan kepada manusia. Tapi bukan berarti dimudah-mudahkan, gitu ya. Karena ada ketentuan-ketentuan. Subuh pada kesempatan hari ini, terima kasih. Allahumma fiqh aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.